bertemu lagi di ibadah online hari ini. Nah, sekarang tuh kita temanya bersukacita. Berarti kita harus tetap bersukacita di ibadah online kita ya. Oke? Sekarang kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah online. Ya Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk dapat beribadah dengan baik dan benar ya Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa untuk dapat memuji dan menyembah Engkau juga ya Tuhan. Dan untuk mendengarkan firman Kau juga Yesus. Sertailah kami selalu ya Tuhan, agar kami tetap selalu bersemangat, bersukacita ya Tuhan dalam beribadah online ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk bangkit berdiri yuk biar tambah semangat. Nah, memuji dan menyembah Tuhannya dipimpin oleh Kak Darlin. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi di ibadah online. Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Nah, minggu lalu kita udah nyanyi sama Kak Ivana lagu ini dengan bahasa Indonesia. Hari ini kita mau nyanyi dengan bahasa Inggris. Kita belajar sama-sama ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan mulai menyembah Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan ini Tuhan. Kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan dibagikan oleh Kak Robi. Adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya itu tertanam dalam hati kami, tumbuh subur, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab Esra 6 ayat 12 sampai 22. Kita akan melihat dan belajar dari Nabi Esra yang menyelesaikan pembangunan bait suci di Yerusalem. Ini terjadi di masa Raja Koresi, Raja negeri Persia, yang menggenapi firman Tuhan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Dan dia jugalah yang mengizinkan orang-orang Israel yang terbuang untuk kembali ke Yerusalem, ke kota-kota di Israel. Asal kalian tahu, bangsa Israel itu kalau mereka mau bersekutu, pasti yang didirikan adalah rumah ibadah atau bait Allah. Setelah itu, baru biasanya mereka membangun komunitas atau masyarakat. Ketika mulai membangun, banyak perlawanan dari penduduk setempat karena mereka dianggap pembuang. Tapi mereka tetap membangun bait Allah karena sudah diizinkan oleh Raja Persia. Banyak sekali loh cara orang-orang untuk menggagalkan pembangunan bait suci itu. Tapi orang Yehuda tetap membangun. Mereka pernah difitnah bahwa kalau mereka membangun bait Allah dan mereka berkembang, maka mereka tidak akan tunduk kepada raja. Sehingga karena fitnahan itulah sempat tertunda, pembangunannya berhenti. Barulah pada pemerintahan Raja Darius, Raja Persia yang berikutnya, mereka diizinkan kembali untuk membangun. Karena mereka sangat semangat membangun rumah Allah,
Tuhan memberikan penyelesaian yang baik. Mereka selesai membangun bait Allah itu. Atas keberhasilan ini, penduduk Yerusalem, orang-orang Israel, orang-orang yang kembali dari pembuangan, bersukacita merayakan dengan cara mereka mengadakan perayaan pesta dan mempersembahkan korban bakaran. Adik-adik tahu nggak? Yang dipersembahkan lembu jantan aja 100 ekor, domba jantan 200 ekor, anak domba 400 ekor. Nah, kambing jantan sesuai jumlah suku Israel 12 ekor. Peserta juga diatur menurut suku-sukunya sehingga mereka bersukacita karena sudah berhasil membangun bait Allah. Mereka merayakannya selama 7 hari dengan sukacita. Hore, berhasil. Ada umbul-umbul, ada pasang ucapan selamat dan sebagainya. Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ada juga Raja Asyur membantu pembangunan sampai selesai waktu itu. Nah, kita lihat di sini sumber sukacita adalah Tuhan sendiri. Tuhan Israel, Tuhan yang hidup, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, kita patut bersukacita karena kita memilih Tuhan yang hidup, karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Ayat hafalannya adalah Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan sebagai sumber sukacita membuat kita bersukacita senantiasa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Tuhan adalah sumber sukacita. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena Tuhan. Dan itulah sumber sukacita sejati kita. Dunia bisa kasih yang lain, sukacita, tapi sebentar mungkin hilang. Atau tidak ada kesan setelah beberapa lama. Tapi sumber sukacita kita, Allah yang hidup, Allah yang kekal, membuat sukacita kita bisa bertahan, bisa mempengaruhi orang lain. Amin. Kita mau berdoa penutup. Sudah selesai hari ini firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah diberikan pelajaran hari ini melalui kitab Esra. Kami belajar hanya Tuhanlah sumber sukacita kami yang kekal, yang tidak akan hilang karena waktu, karena hal-hal yang kami tidak mau, misalnya kesedihan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, sumber sukacita kami. Engkaulah Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat gambar gereja sederhana yang ditempel di atas kertas HVS. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas HVS polos, kita lipat 2. Kita hanya akan memakai sebelah saja. Boleh digunting, boleh tidak. Kemudian ada kertas origami warna-warni. Di sini Kak Robi ambil yang ukuran 10 cm x 10 cm. Ada penggaris, ada gunting, lem, dan pulpen. Mari kita mulai. Ambil kertas HVS, dilipat 2. Kita hanya akan memakai sebelah saja, boleh digunting atau tetap seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita ambil kertas origami. Kertas origami ini kita lipat seperti ini, 3 bagian, di mana akan menjadi menara gereja tersebut yang tengahnya, dan bagian pinggirnya adalah gedung yang
menempel di menara gerejanya. Ini sederhana ya, jadi seperti ini. Oke. Ini kita satukan, kemudian kita gunting supaya sama rata kiri kanan ya. Ini dua ditumpuk seperti ini, kita gunting. Oke. Ini nanti tidak semua kepakai, nanti akan kita potong lagi. Oke, ini akan menjadi gedung yang di sampingnya. Nah, yang ini juga begitu. Ini tidak semua bagian pakai, gunting saja rata. Jangan ragu-ragu adik-adik. Oke, ini kita seperti ini. Nah, nanti akan tempel seperti ini gedungnya ya. Untuk ditaruh di sini salibnya. Oke. Di atas seperti itu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Robi. Nah, tema itu tadi tentang apa? Tentang Tuhan sebagai sumber sukacita. Jadi, walaupun kita lagi sedih, kita lagi bete, kita harus tetap sukacita. Oke, kalian harus tetap sukacita. Yuk kita mau nyanyi lagu karakter sama Kanita. Sukacitaku di dalam Tuhan, ku puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, ku kan hadapi dengan senyuman. Sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, ku puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, ku kan hadapi dengan senyuman. Sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Yuk kita lihat aktivitas yang minggu lalu dan ayat hafalan minggu lalu. Check it out. 10 ayat 11a. Tuhan
10 ayat 11 A. Tuhan adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 A. Tuhan Yesus gembala yang baik. Sekarang kita menutup ibadah online. Yuk, mari kita berdoa tutup mata. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami dapat beribadah online Tuhan hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang selalu sukacita ya Tuhan dalam keadaan apapun ya Tuhan, keadaan sedih, keadaan keluh kesah ya Tuhan, keadaan bete ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan selalu sukacita ya Tuhan bersama Engkau ya Tuhan, dan berkatilah kami juga ya Tuhan untuk selalu sehat ya Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan, jauhilah kami ya Tuhan dari segala sakit penyakit dan segala virus ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sertailah kami selalu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat melakukan apa yang sudah difirman Tuhan kan ya Tuhan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ibadah online ya adik-adik. Tuhan memberkati.